Mazmur pasal 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Suatu hari saya mendapat sebuah kisah yang begitu menyentuh hati saya. Tentang seorang Dr. Mark. Seorang spesialis kanker yang sangat terkemuka. Dia sedang mempersiapkan sebuah perjalanan yang begitu menggembirakan hatinya. Dr. Mark ini akan menghadiri sebuah konferensi penting ke sebuah kota, dan di sana dia menerima sebuah penghargaan atas riset atas penyakit kanker yang dia diakui berhasil. Dengan semangat tentunya dia menerima penghargaan itu. Dengan kerja keras dia selama ini, Dr. Mark merasa bahwa sudah selayaknya dia menerima penghargaan itu. Dan dia mulai membeli tiket pesawat. Dia dengan begitu semangat sampai hari H berangkat ke tempat dia akan dikenal sebagai orang yang berhasil dalam penemuannya. Ketika pesawat akan tinggal landas, saudara, mengejutkan. Dia mendapat informasi bahwa gak bisa berangkat. Padahal dia sudah menunggu waktu untuk tinggal landas. 2 jam sebelumnya dia dapat informasi penerbangan dibatalkan. Saudara, tentu hatinya menjadi galau. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang dia harus lakukan untuk sesegera mungkin tidak membiarkan waktu terbuang, sesegera mungkin harus tiba di tempat. Karena kalau dia tidak bisa tiba di sana, sia-sialah penghargaan yang dia dambakan berpuluh-puluh tahun. Bahkan dia merasakan kerja kerasnya tidak akan ada artinya lagi. Waktu dia dalam bayangan seperti itu, sedikit terobati. Dia bisa mendapatkan jawaban bahwa dia bisa terbang kepada tempat tujuannya. Tapi masalah kembali terjadi. Ketika pesawat yang dalam waktu delay yang ada, menanti waktu delay, belum bisa berangkat dan akhirnya bisa berangkat. Belum bisa berangkat karena ada masalah teknis mesin. Ada masalah teknis yang ada. Cukup mengerikan ya. Karena ada pengumuman masalah teknis di mesin, tertunda beberapa jam penerbangan dan akhirnya bisa terbang. Tapi ketika sudah bisa terbang, ada masalah lagi. Pesawat harus turun di airport terdekat. Kenapa? Tidak bisa menuju kepada tujuan karena kembali ada masalah teknis di mesin. Wah, itu menegangkan bagi semua penumpang. Akhirnya pesawat turun. Dia buru-buru setelah turun di airport terdekat karena ada masalah di pesawat. Dan pesawat itu tidak tahu kapan selesai perbaikannya. Tidak tahu kapan bisa terbang. Dia segera menghubungi penanggung jawab yang ada. Dan dia bertanya-tanya di airport. Dia mau ke kota yang dituju. Apa yang harus dia lakukan? Karena dia tidak bisa tunggu pesawat. Dianjurkanlah, udah, dia naik mobil. Kalau naik mobil, dia masih keburu menuju kota tersebut dalam jangka waktu beberapa jam ke depan. Dia sewa mobil, dia berangkat. Mengandalkan GPS yang ada pada waktu dia berangkat. Saudara, sesuatu yang sangat mengherankan terjadi. Tiba-tiba cuaca buruk. Dia tidak kehilangan pandangan di depan.
Dia berusaha untuk mempertahankan arah dari perjalanannya. Dan dia sadar akhirnya dia salah belok. Karena cuaca buruk begitu menutupi pemandangan, begitu sulit untuk bisa melanjutkan perjalanan. Dan dia ternyata tersesat di dalam perjalanannya. Dengan kondisi yang dia tidak tahu dia ada di mana. Dan tempat yang begitu lebat dengan hutan. Akhirnya dia terpaksa meminggirkan mobilnya. Bayangan di pikirannya sudah gagal. Piagam penghargaan, pengakuan di medis bahwa dia seorang yang berhasil dalam penemuannya gagal sudah. Naik pesawat tidak mulus perjalanan, sewa mobil, cuaca buruk, dan dia akhirnya harus berteduh. Dia sampai di satu rumah yang dimana dia merasa sementara dia bisa coba berhenti dulu. Dengan keadaan hujan, dengan cuaca yang begitu buruk. Dia mengetuk pintu rumah yang ada, keluarlah seorang ibu. Dan ibu itu mengundang dia masuk ke dalam dengan ramah. Cukup menyejukkan hatinya karena sementara di balik cuaca yang begitu menyeramkan, dia bisa beristirahat. Dan ibu ini memberikan teh hangat dan bertanya tentang kemana dia mau pergi. Sebelum dia bisa menjawab, dia melihat ibu ini yang begitu ramah, begitu baik, dengan begitu tenang menghadapi keadaan yang ada, tinggal di keadaan hutan yang begitu lebat, dengan jarak rumah yang begitu jauh satu dengan yang lain. Ibu ini tidak ada rasa takut untuk menerima dia, walaupun dia orang asing, melayani dengan baik. Dokter itu berkata, ya ada suatu kegiatan, ada satu keperluan. Dan dia tidak mengatakan dia dokter. Dia tidak mengatakan bahwa dia menghadiri untuk acara penerimaan sebuah penghargaan dari bidang riset dia. Lalu dia tetap menampakkan sebuah wajah yang gelisah, yang sebagai dokter dia ingin menerima penghargaan itu. Dan dia bertanya, keadaan cuaca seperti ini biasanya pernah terjadi nggak? Sering nggak? Ibu ini berkata jarang terjadi. Tidak sering terjadi. Oh, kalau saya melanjutkan perjalanan kira-kira masih bisa nggak? Dan ibu ini berkata, kita berdoa bersama-sama. Wah saudara, itu jawaban yang menggelitik hatinya. Berdoa bersama-sama. Dalam pikiran hatinya, dia merasa dia bukan orang yang percaya doa. Dia bukan orang yang percaya sesuatu yang seperti itu. Bagi dia, fakta, riset itu yang terpenting. Bagi dia, sesuatu yang dia kerjakan selama ini harus diusahakan dengan kerja keras, mengandalkan diri sendiri, dan bukan yang namanya mengandalkan Tuhan. Jadi ketika ibu ini mengajak dia berdoa, ya sebagai seorang yang bertamu sudah disambut ramah, dia tidak menolak, tapi juga tidak mengadakan iya. Tapi dalam hati dan pikirannya, dia sedikit mencibir. Pengakuan dalam hatinya nggak adalah yang namanya doa. Saudara, apa yang terjadi? Ibu ini ketika berkata, yuk kita bersama berdoa, sang dokter yang duduk dan yang disuguhkan teh, dia duduk dan dia hanya menikmati tehnya. Dia tidak tergerak untuk berdoa. Tapi dia melihat ibu ini berlutut berdoa. Dia perhatikan dengan serius berdoa. Tapi ada sesuatu yang menjadi pertanyaan. Ibu ini berdoa, di sampingnya ada keranjang baby, dan ada satu sosok yang diam di sana. Bayi yang harusnya biasanya aktif, yang bisa menangis, yang bisa tentunya terganggu dengan suasana dingin, halilintar dengan gemuruh, dengan kondisi cuaca yang buruk, tapi bayi itu diam di situ. Ibu ini berdoa. Dia perhatikan, ini ada apa? Lalu dengan penasaran, dia menunggu ibu ini selesai berdoa. Dia tanya, kamu berdoa itu saya lihat ada bayi ya? Dan ibu ini berkata, iya, saya berdoa untuk bayi saya. Itu bayi saya. Oh, kenapa dengan bayi itu? Ibu ini berkata bahwa ini bayi saya yang lahir, yang dalam keadaan kondisi yang selama ini ada penyakit. Kata orang, penyakit ini
sulit disembuhkan karena mengidap sebuah penyakit yang sangat unik, sebuah penyakit kanker yang tidak ditemukan solusinya, kecuali saya harus pergi ke sebuah kota yang katanya di sana seorang dokter yang hebat, namanya Dokter Mark. Tapi saya orang miskin di desa ini. Untuk bisa pergi ke sebuah kota yang lain, saya nggak punya alat transportasi. Bahkan kalau saya bisa pergi ke kota tersebut bawa bayi saya tidak mampu membayar uang kepada Dokter Mark tersebut. Dokter itu dokter yang hebat, dokter yang terkenal. Orang berkata, sebaiknya bayi ini dibawa ke sana. Kalau ketemu dokter itu, ada jalan keluarnya. Nah, karena saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Saya hanya berdoa. Tuhan buka jalan supaya saya bisa ketemu Dokter Mark. Saya hanya bisa berdoa supaya Dokter Mark bisa akhirnya menyembuhkan bayi saya. Saya berdoa minta pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih yang dalam Tuhan, betapa terkejutnya Dokter Mark ini ketika mendengar kalimat itu. Bergetar hatinya, pikirannya langsung dalam keadaan yang tidak mampu lagi mencerna itu semua. Betapa ajaibnya jawaban Tuhan bagi doa ibu ini. Karena dialah Dokter Mark yang didoakan itu. Dari seorang yang tidak percaya doa, tiba-tiba jawaban dan kalimat ibu ini seperti halilintar yang menyambar dia di siang bolong. Perkataan ibu ini yang dia berseru bahwa dia percaya akan jawaban Tuhan. Yang setiap saat dia berdoa, bahkan dia memohon jawaban doa bagi dirinya, agar Dokter Mark itu bisa bertemu bayinya. Dokter Mark ketika mendengar itu tidak mampu menahan akan dirinya untuk berkata, sayalah Dokter Mark itu yang kamu doakan. Tapi yang jelas hari itu sebuah pernyataan dari ibu ini tentang kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa dia berdoa bahwa Dokter Mark akan bertemu dengan bayinya. Sungguh doa itu udah dijawab Tuhan. Disitulah Dokter Mark mengerti mengapa dia naik pesawat dan mengalami satu kondisi yang harus berhenti. Kenapa dia sudah sewa mobil menuju ke kota yang dia mau pergi. Tuhan turunkan cuaca buruk sampai dia kehilangan arah dan menuju berhenti di rumah ibu ini. Dokter Mark mengakui Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang mengendalikan semua. Bahkan Tuhan mampu memaksa dirinya tidak dalam perjalanan menuju ke konferensi, tetapi Tuhan paksa, Tuhan pimpin sampai ke depan ibu ini. Di hari itu Dokter Mark menyerahkan diri kembali kepada Tuhan, percaya kuasa Tuhan dan percaya kuasa doa. Oh, puji Tuhan, haleluya, hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itulah yang bisa kita katakan, itulah yang saya bisa ungkapkan ketika menerima kisah ini, ketika membaca kisah ini. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, berdoa pada waktu pagi adalah tindakan yang wajar dilakukan jikalau kehidupan kita memprioritaskan Allah. Dengar, kalau kita adalah pribadi yang mengakui Allah prioritas, Tuhan adalah segala-galanya, Tuhan prioritas dalam kehidupan kita, maka berdoa pada waktu pagi bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Justru itu tindakan yang wajar. Rasanya orang lihat kita yang berdoa pagi itu, wah, orang heran. Banyak orang merasa, kok kamu bisa ya doa pagi, bangun pagi. Banyak orang merasa heran. Pagi itu susah loh, pagi itu sulit. Ya, orang-orang yang saya ajak untuk doa pagi merasa bahwa, aduh, itu bagaimana mungkin ya? Saya merasa kok bisa ya orang memberikan reaksi mustahil bangun pagi gitu. Bangun pagi itu seperti sesuatu yang begitu mujizat buat dia, begitu. Sahabat doa, saya percaya kalau orang
dalam kehidupannya menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Bangun pagi itu doa hal yang wajar kok. Bangun pagi mencari Tuhan itu tindakan yang wajar kok. Bukan yang sangat super, sangat luar biasa. Sudah seharusnya. Sudah sewajarnya. Yang katakan amin, lambaikan tangan. Amin. Iya. Bukan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita menyadari bagaimana kuasa Allah yang sudah memelihara hidup kita, yang bekerja dalam kehidupan kita, yang begitu memberkati kita, kita akan cari Tuhan. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat Tuhan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Banyak orang ingin mengalami perjalanan hidup yang diberkati Tuhan. Banyak yang ingin merasakan pimpinan Tuhan yang jelas dalam langkah-langkah hidupnya. Dan dalam ratapan, Tuhan sudah menyatakan, gak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak terputus-putus. Rahmat Tuhan tidak ada habisnya. Dan ungkapan selalu baru tiap pagi itu ditempatkan sesuatu yang bagi kita ini kalimat waktu yang gak bisa diganti. Bukan siang, bukan sore, bukan malam. Kalimat waktu ini dinyatakan bahwa selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Sang peratap ini dalam ratapan berkata, sekalipun ladang tidak menghasilkan, kambing domba tidak menghasilkan ternak, bahwa segala sesuatu yang di sekitar boleh dikatakan tidak menjanjikan. Ratapan dalam kitab Ratapan diungkapkan yang sangat menjanjikan, yang tidak berubah dibanding keadaan sekitar yang bisa berubah, keadaan sekitar yang tidak menghasilkan. Yang jelas yang bisa dipegang adalah kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan. Itu yang tidak berubah. Nah, dan ratapan berkata, itu disediakan Tuhan bagi kita. Adakah kita datang kepada Tuhan? Sama. Kata waktu setiap pagi, ini kan juga tadi yang kita baca di Mazmur pasal 5. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Saya percaya orang yang mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, yang mendahulukan kerajaan Allah kebenarannya, Tuhan akan memeliharakan dia. Ketika Tuhan yang menjadi pertama di dalam waktu kita, yaitu berbicara pagi hari, dalam sepanjang hari, waktu yang utama adalah pagi. Waktu yang disisihkan, bukan disisahkan. Setelah kegiatan ini itu sepanjang hari sibuk, sepanjang hari udah terkuras tenaga, sampai malam udah sisa, baru cari Tuhan. Tapi Tuhan mau kita sisihkan waktu. Disiapkan waktu itu. Dan saya percaya, ada banyak ayat yang saya bisa buktikan untuk kita. Selalu berbicara waktu itu adalah pagi hari. Itu adalah pagi, ada sebuah waktu yang namanya dipersiapkan, disisihkan, bukan disisahkan. Berbahagialah hari ini yang mengikuti live di YouTube. Berbahagialah yang mengikuti bersama-sama dalam sahabat doa. Dan berbahagialah kita yang sudah mengambil keputusan
untuk menyisihkan waktu, memprioritaskan mencari Tuhan. Pemazmur mengatakan jelas kok. Dia berseru sama Tuhan, dia mengatur persembahan Tuhan, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh percaya kasih setia Tuhan. Nasihat saya untuk kita semua. Berdoalah saat sulit, berseru saat terjepit, bersyukur saat berhasil. Dan semua yang kita lakukan, berdoa, berseru, bersyukur, tempatkanlah waktu prioritas, yaitu pagi hari, datang sama Tuhan. Ingat, kita tidak tahu kapan mengalami kesulitan. Kita tidak tahu kapan kadang kita terjepit. Kita juga tidak pernah tahu bahwa hidup kita di dalam masa-masa yang berhasil, kapan Tuhan akan membukakan titik pintu keberhasilan itu. Kita hanya menunggu waktunya Tuhan. Jadi, biar kita ingat hal ini. Berdoa saat sulit, berseru saat terjepit. Tapi jangan lupa bersyukur saat berhasil. Nah, semua ini bagaimana kita refleksikan. Bagaimana seseorang akan berdoa. Bagaimana orang akan berseru. Bagaimana orang bersyukur kalau tidak punya suatu waktu yang khusus dengan Tuhan. Kalau waktu lancar, tidak berdoa saat sulit, itu akan semakin tidak mudah. Kalau tidak terbiasa pagi hari berseru kepada Tuhan, pada waktu terjepit, orang tidak akan mudah untuk berseru. Kalau tidak belajar bersyukur kepada Tuhan saat berhasil, bagaimana bisa bersyukur dan memaknai masalah yang terjadi, bahwa Tuhan pasti beri kekuatan untuk menghadapinya. Karena itu sahabat, latihlah diri kita setiap pagi untuk berdiam diri, untuk datang kepada Tuhan, untuk senantiasa belajar bahwa berdoa itu penting, bahwa berseru itu sesuatu yang Tuhan telah sediakan tempatnya dan waktunya untuk cari Dia, dan bahwa bersyukur itu sesuatu yang tidak terlepas dari hidup kita. Saya mengajak kita untuk hari ini menyadari sepanjang Alkitab tidak pernah kita dibiarkan sendirian untuk bergumul tanpa Tuhan. Banyak ayat yang mengizinkan kita untuk berteriak kepada Tuhan. Banyak firman Tuhan yang telah diberikan bahwa kita boleh berharap pada Tuhan. Dan bahkan sangat banyak ayat yang berkata pagi-pagi mencari Tuhan. Mazmur 119 ayat 147. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Saya ulangi. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Inilah yang dilakukan kita sebagai sahabat doa. Teruslah mencari Tuhan. Teruslah setia kepada Tuhan. Teruslah berseru, berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Saya nggak tahu masalah apa yang kita hadapi. Ada yang bergumul dengan masalah anak. Ada yang saat ini sedang di rumah sakit mendengarkan firman Tuhan. Ada yang bergumul masalah keluarga. Ada yang bergumul masalah pekerjaan. Mazmur 119 ayat 114 berkata, pagi-pagi buta, masih pagi buta, aku sudah bangun. Aku berteriak, minta tolong. Mazmur pasal 5 berkata, pada waktu pagi, Tuhan mendengar seruan. Ratapan berkata, pada waktu pagi, rahmat Tuhan selalu baru. Masihkah kita ragu-ragu? Yuk, jangan pernah ragu lagi. Bawa seruan kita, bawa teriakan kita, bawa persoalan kita, prioritaskan Tuhan, datang kepada Tuhan setiap pagi. Amin. Tuhan berkati kita.